Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya Wahyudi RM dalam podcast Lentera Ilmu. Hari ini kita bahas mengenai sesuatu yang biasanya menjadi suatu hal yang dianggap oleh sebagian orang sebagai satu bentuk hal yang menyedihkan, atau segala sesuatu ya orang menyebutnya itu menjadi soal bentuk yang kekurangan. Tapi pada dasarnya dalam kajian kejiwaan atau kajian psikologi, kita lebih mengenal dengan istilah gangguan. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai gangguan berbicara, gangguan berbahasa, apakah berbicara dan berbahasa itu sama atau berbeda. Kemudian ada gangguan berpikir, dan yang terakhir adalah gangguan lingkungan sosial. Oke, sebelum kita lanjut, silahkan di like, di komen, dan di subscribe channel YouTube ini. Semoga channel YouTube ini bisa bermanfaat. Oke, berbahasa itu berarti seorang manusia itu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Seperti yang kita sampaikan minggu lalu, bahwasanya setiap manusia itu pasti berbahasa, dan bentuk bahasa itu dia mempunyai struktur, dia mempunyai makna, dia mempunyai transmisi yang disampaikan, dan yang terakhir itu yang pasti itu dia dapat dipelajari. Jadi seperti apapun kemampuan berbahasa yang dikuasai manusia, tentunya itu berkaitan erat dan sejalan dengan perkembangan manusia sejak mereka lahir. Anak-anak yang lahir dengan alat artikulasi dan auditori yang normal, maka akan dapat mendengar kata-kata, dan dengan telinganya yang baik juga akan dapat menirukan kata-kata tersebut. Manusia yang mempunyai fungsi otak yang normal dan alat bicara yang normal tentu juga dapat berbahasa dengan baik. Namun ketika mereka memiliki kelainan fungsi otak dan alat bicara, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam berbahasa, baik menghasilkan ataupun menerima, atau produktif ataupun reseptif. Jadi secara umum kemampuannya mengalami ketergangguan. Ya, seperti yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwasanya pikiran dan bahasa mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Seperti yang kita bahas minggu lalu, bahwasanya neurologi bahasa itu terletak pada bahasa dan otak. Jadi ketika isi pikiran diutarakan dalam bentuk verbal, maka yang diterima pun akan menangkap apa yang disampaikan itu dengan seadanya. Jika alat bicaranya baik, maka berbahasa pun akan lebih baik. Jika otak dan alat bicaranya baik, tentu dia mempunyai kemampuan dan otak yang baik juga baik dalam memproduksi ataupun dalam menerima. Namun jika segala sesuatu itu mengalami kelainan atau memiliki suatu hal yang tidak baik, maka inilah yang disebut dengan gangguan. Makanya tidak ada segala sesuatu itu disebut sebagai bentuk kekurangan, karena pada dasarnya dia itu adalah merupakan suatu bentuk gangguan. Berarti gangguan itu berarti kurang maksimalnya fungsi yang ada pada jasad atau tubuh manusia, baik itu pada mekanisme berbicara, psikologinya, kemampuan dia mengutarakan berbahasa, atau dia kemampuannya menalar suatu bahasa menggunakan otak, kemudian bagaimana lingkungannya itu mengalami sesuatu hal yang tidak sesuai dengan mereka. Oke, yang pertama akan kita bahas itu adalah gangguan berbicara. Ya, berarti dalam gangguan berbicara itu yang menjadi
tempat atau masalah terjadinya gangguan itu yakni aktivitas motorik atau aktivitas kegiatan yang mengandung dasar dari psikis, yakni psikologi. Ya, gangguan ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada gangguan mekanisme berbicara organik dan gangguan berbicara psikogenik. Ya, gangguan mekanisme berbicara ini pada dasarnya terjadi pada suatu proses produksi ucapan oleh pita suara, lidah, otot dalam rongga mulut serta kerongkongan dan paru-paru, sehingga dapat menghasilkan atau memproduksi suatu bunyi atau suatu bahasa yang diinginkan. Maka ketika terjadi gangguan berbicara, maka ini pada dasarnya terjadi pada mekanismenya tersebut. Bisa jadi akibat kelainan pada paru-paru, pada pita suara, pada lidah atau rongga mulut dan kerongkongannya. Jadi gangguan berbicara itu bisa terjadi karena tempat terjadinya atau suatu tempat proses terjadinya suara atau bunyian atau berbicara yang dihasilkan. Yang kedua ada gangguan bicara psikogenik. Tadi gangguan bicara yang pertama itu memang pada alat produksi berbicara, yang kedua ini lebih tepat disebutkan pada psikogeniknya. Pada dasarnya sebenarnya gangguan psikogenik ini tidak bisa disebut sebagai satuan gangguan berbicara, namun bisa juga lebih tepat pada variasi cara berbicara yang normal, tapi merupakan ungkapan dari gangguan pada bidang mentalitas. Jadi mental yang diungkapkan melalui berbicara sebagian besar itu ditentukan oleh nada, intonasi, intensitas suara, dan lain-lain. Walaupun pada dasarnya ujarannya berirama dan lancar ataupun tersendat-sendat, dapat mencerminkan sikap si mental pembicara. Beberapa contohnya dari gangguan psikogenik ini adalah pertama, manja. Orang yang tercenderung berbahasa atau berbicara manja itu biasanya terjadi pada anak-anak. Kesan pertama itu biasanya terjadi pada anak-anak. Misalnya ketika dia bilang, "Atit bu, minum es jelu atau makan dulen," misalnya seperti itu. Berarti ada bentuk ujaran yang mencerminkan sikap, sehingga tujuannya itu bisa jadi untuk ingin diperhatikan. Dan begitu juga berbicara manja yang disebabkan karena keinginan untuk dimanja. Misalnya seseorang wanita atau seorang laki-laki yang ingin diperhatikan atau dimanjai oleh pasangannya. Contohnya saja, saya sakit jadi tidak suka makan, udah saja ya, seperti itu. Jadi berbicara manja itu juga termasuk dalam gangguan berbicara. Kemudian berbicara gagap. Berbicara gagap ini bisa disebut juga dengan berbicara dengan cara yang kacau. Misalnya tersendat-sendat, mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku kata pertama dan berikutnya, sehingga cenderung keberhasilan dalam bicara gagap itu agak membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan seringkali si pembicara itu tidak berhasil mengucapkan suku kata awal dan hanya terfokus pada susah payahnya mengucapkan bahasa atau kata yang dia sampaikan. Gagap ini juga ada dalam, biasanya memang lahir bawaan, kemudian ada gangguan-gangguan yang terjadi pada luar, dan pada dasarnya jika dia dibuat-buat pun juga akan mempengaruhi cara sikap dia berbicara, seperti itu. Kemudian
Yang bentuk contoh yang ketiga adalah gangguan berbicara dalam bentuk kemayu. Kalau kita bahas kemayu, berarti berkaitan dengan perangai kewanitaan yang berlebihan. Jika seorang pria bersifat atau bertingkah laku kemayu, berarti jelas sekali gambaran yang dimaksudkan oleh pendapat tersebut. Berbicara kemayu dicirikan oleh gerak bibir dan lidah yang menarik perhatian dan lafal yang dilakukan secara ekstra menonjol. Meskipun berbicara seperti ini bukan satu ekspresi berbahasa, tetapi dapat dipandang sebagai sindrom yang mengungkapkan identitas kelamin, terutama jika yang dilanda itu adalah kaum pria. Jadi yang dilihat dari gangguan berbicara kemayu ini lebih bagaimana pelafalan dari bunyi dari bahasa atau gerak bibir dan lidah yang digunakan seperti itu. Jadi jelaslah bahwasanya gangguan berbicara ini dia lebih banyak terjadi pada psikis dan bentuk bentuk motorik berbahasa seseorang. Ya, selanjutnya kita masuk kepada gangguan berpikir. Gangguan berpikir berarti terjadinya bentuk gangguan ekspresi verbal yang disebabkan karena kurang maksimalnya atau terjadinya gangguan pada fungsi otak. Ada beberapa bentuk contoh gangguan dari berpikir. Yang pertama itu yang ada sehari-hari itu pertama adalah pikun. Orang yang pikun itu biasanya menunjukkan banyak sekali gangguan, seperti perubahan pribadi, perubahan perilaku, kemudian kemunduran dalam berbagai macam fungsi intelektual. Semua gangguan itu menyebabkan kurang berpikir, sehingga ekspresi verbalnya pun diwarnai dengan kesukaran menemukan kata-kata yang tepat. Kalimatnya seringkali diulang-ulang, kemudian apa yang dikatakan diulang-ulang tersebut suatu waktu bisa terlupa kembali. Jadi pembicaraannya sering terputus karena arah pembicaraan yang tidak teringat atau tidak diketahui lagi, sehingga berpindah kepada topik-topik lain. Penyebab pikun ini antara lain biasanya terjadi karena terganggunya fungsi otak dalam jumlah besar. Kemudian juga biasanya menurunnya jumlah zat kimia dalam otak. Biasanya volume otak akan mengecil atau menyusut, sehingga rongga-rongga dalam otak melebar. Selain itu, dapat pula disebabkan oleh penyakit stroke, tumor otak, depresi, dan gangguan sistemik. Pikun yang disebabkan oleh depresi dan gangguan sistemik dapat pulih kembali, tetapi kebanyakan kasus demensia lainnya tidak dapat kembali ke kondisi sebelumnya. Yang contoh-contoh orang yang sering mengalami gangguan ini adalah orang yang sudah cukup umur atau dikatakan tua, dan ada juga yang terjadi pada orang yang belum cukup umur atau cukup tua. Kemudian ada nama istilahnya schizofrenik. Schizofrenik ini orang yang sering mengoceh. Mengoceh ini merupakan ulangan dari verbal semula dengan tambahan sedikit-sedikit atau dikurangi beberapa kalimat. Orang yang mengalami schizofrenik ini biasanya dalam pengucapan dia lancar, tetapi dia sering mengulang-ulang dari apa yang ia sampaikan. Kalau saya berkesimpulan, orang schizofrenik ini dia dapat terjadi pada gangguan schizofrenik ini dapat terjadi pada semua orang, sehingga bentuk secara tidak sadar pengulangan bahasa ini sering dialami oleh orang yang
biasanya membutuhkan segala sesuatu untuk diingat. Contoh sederhananya, misal seseorang anak yang disuruh oleh ibunya membeli segala sesuatu di toko di depan rumah atau di pinggir jalan misalnya. Misalnya ibunya berpesan belikan minyak 1 kilo, gula setengah kilo, cabai setengah kilo dan lain sebagainya. Biasanya sang anak akan mengulang-ulang hal-hal tersebut sampai mereka sampai di toko yang dituju. Sehingga pengulangan-pengulangan seperti itu biasanya juga sering disebut dengan schizofrenik. Tetapi dia merupakan bukan suatu bentuk gangguan yang perlu menjadi suatu perhatian yang cukup berbahaya. Namun ketika dia terus berbicara terus-menerus tanpa ada alasan, maka ini merupakan bisa jadi menjadi suatu bentuk halusinasi dari apa yang ia pikirkan dan ia rasakan. Yang ketiga yang paling sering yang kita ketahui itu adalah orang yang depresif. Orang yang tertekan jiwanya akan memproyeksikan penderitaannya dari curah verbal. Curah verbalnya terkadang lemah lembut, terputus-putus oleh interval yang cukup panjang. Namun arus isi pikirannya tidak terganggu. Jadi memang yang dikenai oleh bentuk depresif ini adalah memang psikologinya. Dan kalau dalam bentuk pengucapan, orang yang depresif ini ketika dia berbicara, kelancarannya itu diberhentikan oleh tarikan nafas yang dalam serta pelepasan nafas keluar yang cukup panjang. Dan biasanya topik yang ia sampaikan itu biasanya hal-hal yang menyedihkan, menyalahi diri sendiri, mengutuk diri sendiri, kehilangan gairah kerja, gairah hidup, tidak mampu menikmati kehidupan, dan bisa jadi orang yang depresif ini malah cenderung ingin mengakhiri hidupnya seperti itu. Jadi cukup berbahaya juga jika fungsi dari otak ini tidak berjalan dengan baik, maka seseorang itu bisa menjadi pikun, bisa menjadi orang yang sering ngoceh secara terus-menerus, kemudian juga menjadi seorang yang depresif. Ini merupakan cukup hal yang berbahaya jika terus dibiarkan. Jadi apakah gangguan berpikir ini menjadi suatu bentuk hal dasar daripada gangguan yang dialami manusia? Pada dasarnya tidak. Orang yang mengalami gangguan berpikir biasanya akan berusaha untuk menyampaikan isi bahasa itu dengan normal. Caranya itu adalah dengan terapi, kemudian bisa juga dengan membiasakan kembali dia berbahasa, sehingga ketika dia berbicara, kalau memang berbicaranya tidak terganggu, maka fungsi otak yang mengalami gangguan itu akan berjalan dengan baik. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah gangguan berbahasa. Apakah gangguan berbahasa ini sama persis dengan gangguan berbicara? Tentunya tidak. Menurut Gusdi Sastra, dia menyebutkan bahwasanya gangguan berbahasa ini lebih cenderung pada gangguan tuturan. Gangguan tuturan ini berarti ada bentuk pengujaran yang disampaikan kepada seseorang, kemudian jika ujaran itu disampaikan kepada seseorang tersebut, orang tersebut tidak memahami, maka di antara dua orang tersebut biasanya dia mengalami gangguan berbahasa. Yang satu gangguan berbahasa dalam produksi, yang kedua gangguan berbahasa dalam bentuk reseptif atau penerimaan. Jika pada dasarnya orang yang menyampaikan segala sesuatu itu membicarakan dengan lancar atau dengan jelas, dan si mitra tutur atau lawan bicaranya tidak memahami dengan baik, berarti bisa terjadi gangguan itu di yang menerima. Tetapi jika yang menyampaikan itu tidak jelas dalam berbahasa atau dalam bertutur, berarti yang mengalami gangguan itu adalah orang yang
memproduksi bunyi-bunyian atau memproduksi bahasa tersebut. Nah, jadi dari hal itu sederhana, maka berbicara dan berbahasa itu segala sesuatu hal yang memang berbeda. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah gangguan lingkungan sosial. Nah, gangguan lingkungan sosial ini biasanya lebih disebabkan kepada terasingnya seseorang, manusia, baik secara biologis atau kehidupan dari kehidupan normalnya manusia. Hal ini biasanya disebabkan karena memang dilakukan dengan sengaja atau juga memang terjadi karena tidak bergaulnya seseorang dalam bermasyarakat. Nah, jadi lingkungan sosial ini juga suatu bentuk gangguan dalam kajian psikolinguistik. Nah, apakah misalnya ketika seseorang tinggal di dalam hutan yang cukup dalam dan tidak berinteraksi dengan siapapun pada manusia, apakah dia mengalami gangguan lingkungan sosial? Pada dasarnya secara makhluk sosial dia mengalami gangguan. Dia tidak bisa berkomunikasi lagi dengan sesama manusia sehingga mungkin dia akan berbicara sendiri, atau dia mulai berbicara dengan hewan ataupun tumbuhan. Atau bisa jadi dia tidak berbicara dan dia biasanya menirukan bahasa atau bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh hewan. Jadi dari hal itu maka dapat dilihat bahwasanya ada bentuk gangguan yang dialami oleh manusia tersebut. Kalau kita contohkan dalam karya non-fiksi itu adalah berupa cerita Tarzan seperti itu. Anak terasing atau orang terasing itu tidak sama dengan orang tuli. Orang tuli dia masih bisa berinteraksi dalam kehidupan masyarakat, meskipun dia terasing dari kontak bahasa, tetapi dia masih bisa memahami apa yang disampaikan oleh manusia. Kita tidak bisa mengetahui seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh anak tuli atau orang tuli untuk bisa mendengarkan atau merasakan dari gerak-gerak urat atau otot mulut, sehingga dia dapat memahami apa yang disampaikan oleh seseorang. Jadi bisa jadi juga yang kita contohkan itu adalah orang-orang yang primitif. Orang-orang yang primitif, walaupun pada dasarnya orang yang primitif masih hidup, tapi dia juga masih hidup dalam suatu komunitas masyarakat, walaupun pada dasarnya dia tidak sama berbahasanya dengan bahasa kita sehari-hari. Jadi dari 4 bentuk gangguan ini, gangguan berpikir, gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan gangguan lingkungan sosial, maka dapat diambil kesimpulan 4 bentuk gangguan ini merupakan hal yang bisa kita teliti dan kita pelajari atau kita pahami dari dari objek kajian psikolinguistik atau psikologi berbahasa. Berarti jika berbahasa merupakan suatu bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa, berarti semua hal yang berkaitan dengan pikiran, berkaitan dengan alat ucap, berkaitan dengan psikologi, berkaitan dengan kelancaran dan kenormalan, kemudian yang berkaitan dengan lingkungan sosial dalam berbahasa, berarti itu merupakan suatu bentuk hal yang bisa dipelajari dan dipahami dan diteliti malahan dalam kajian psikolinguistik. Intinya itu, apapunlah bentuk gangguan, kekurangan pada diri manusia atau lingkungannya, semestinya kita harus selalu bersyukur bahwasanya tidak ada manusia yang diciptakan sempurna. Walaupun pada dasarnya manusia itu adalah sebaik-baik bentuk dari semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Demikianlah podcast Lentera Ilmu, semoga bermanfaat dan memberikan kontribusi yang baik kepada pengetahuan dan hakikat kita sebagai manusia. Saya Wahyu DRM, mohon undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.